Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua ya? Jumpa lagi dengan Ibu dengan belajar PKN. Di sini kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa lihat apa sih nilai-nilai yang terdapat dalam sila pertama, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu nilai-nilai Pancasila dalam sila pertama adalah untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama yang dianut. Selain itu juga mengajarkan nilai-nilai saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Harus diperhatikan bahwa anak-anak ibu sekalian tidak boleh memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jadi kalian dengan teman-teman juga harus saling menghormati kebebasan beragama. Apabila teman ingin beribadah sedangkan kalian beragama lain, maka kalian harus memberikan toleransi atau diizinkan seperti itu. Apabila ada teman yang memperingati hari raya agamanya, maka kita harus juga menghormatinya. Apabila cara mereka beribadah berbeda dengan cara beribadah, kita juga tidak boleh mengejeknya. Kita harus memberikan penghormatan kepada mereka, toleransi kepada mereka. Bagi mereka, itu agama mereka, bagi kita agama kita. Kita harus saling menghormati dan tidak boleh saling memaksakan. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ada nilai sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai Pancasila dalam sila kedua adalah setiap warga negara harus menjunjung persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Ya. Jika seluruh warga negara Indonesia bisa menjunjung tinggi derajat, hak, dan kewajiban, maka akan bisa menegakkan dan memelihara kebersamaan. Penerapan nilai-nilai Pancasila ini bisa diwujudkan dengan sikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contoh misalnya, apabila kita melihat ada teman yang jatuh, maka sebagai wujud dari nilai kemanusiaan, maka hendaklah kita menolong. Apabila ada teman yang sakit, maka sebagai wujud dari nilai kemanusiaan, maka hendaklah kita menjenguknya seperti itu. Jadi, tingkatkanlah nilai-nilai kemanusiaan kalian dalam kehidupan sehari-hari dengan hal yang paling sederhana, yaitu saling menyayangi dengan sesama. Ya, tidak hanya dengan manusia lain, dengan tumbuhan dan hewan, kita juga harus menyayangi. Contoh, kita merawat tumbuhan dengan baik, dengan menyiram setiap hari, itu adalah salah satu contoh perwujudan dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita memberi makan hewan peliharaan kita, itu juga adalah wujud dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ibu harap di rumah anak-anak ibu bisa menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, kemudian ada sila ketiga, di sini adalah sila persatuan Indonesia. Apa sih nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila? Yaitu nilai-nilai Pancasila dalam sila ketiga adalah bisa menjaga kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini bisa diwujudkan dengan sikap rela berkorban untuk negara dan sikap cinta kepada tanah air. Ya, contoh misalnya pada saat upacara peringatan Hari Kemerdekaan, kita mengikuti dengan tertib, dengan hikmat. Itu adalah salah satu contoh wujud dari nilai persatuan Indonesia. Contoh lagi wujud cinta tanah air, misalnya kita dalam hal yang sederhana, misalnya kita membeli produk dalam negeri, lebih mencintai produk yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia. Itu adalah wujud dari nilai persatuan Indonesia. Alangkah bagusnya apabila anak-anak ibu sekalian bisa menerapkan nilai persatuan Indonesia ini dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa sih nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Oleh sebab itu, warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak hanya itu saja, warga negara Indonesia harus menyelesaikan suatu masalah dengan musyawarah untuk mufakat. Contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak memaksakan kehendak pada orang lain, ya, mengutamakan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Contoh hal yang paling sederhana misalnya, pada saat satu keluarga merencanakan akan liburan, ya, kemudian satu keluarga itu bermusyawarah memilih hendak kemanakah kita, apakah ke pantai, apakah ke gunung, apakah ke mall, seperti itu. Maka setiap anggota keluarga berhak untuk mengajukan usulan masing-masing, dan hasil keputusan adalah hasil dari musyawarah. Ya, musyawarah untuk mufakat, dan musyawarah ini tidak boleh dilakukan dengan rasa egois atau dengan rasa marah, tapi harus dengan penuh kesadaran. Jadi bagi yang suaranya tidak terpilih atau pendapatnya tidak dipilih, maka tidak boleh marah seperti itu. Jadi harus diterima dengan ikhlas dan lapang dada dan ikut melaksanakan. Contoh yang sederhana seperti itu. Kemudian yang berikutnya, contoh yang berikutnya adalah misalnya pada saat warga di kampung, ya, warga di kampung atau kompleks perumahan misalnya mengadakan kerja bakti bersama, sedangkan kita pada hari libur ingin istirahat misalnya, seperti itu. Maka sebagai warga negara yang baik, kita harus mengutamakan kepentingan bersama, yaitu mengikuti kerja bakti bersama dulu dengan warga di kompleks perumahan atau di kampung, seperti itu. Nah, Ibu harap anak-anak Ibu sekalian juga bisa menerapkan nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini dalam kehidupan sehari-hari di rumah, ya. Kemudian, sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Jadi, nilai-nilai Pancasila dalam sila kelima ini adalah kita harus menghindari sikap boros, gaya hidup mewah, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah menghormati hak orang lain, suka menolong orang lain, dan adil terhadap sesama. Contoh yang paling sederhana misalnya, saat kita gemar menabung, ya, setiap hari menabung entah di sekolah atau di tabungan, menyisakan sisa uang jajan kita di celengan seperti itu. Itu adalah salah satu contoh yang sederhana dalam melaksanakan nilai dari keadilan sosial. Contoh lagi, sebagai anak yang baik, kalian punya kewajiban yaitu belajar. Membantu orang tua. Kalau di rumah, ya, membantu orang tua. Dan hak kalian sebagai anak adalah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan makanan, mendapatkan perlindungan dari orang tua. Jadi, alangkah baiknya sebagai rasa wujud nilai dari keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kalian menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Jadi kalian mendapatkan hak, kalian juga melaksanakan kewajiban sebagai anak. Itu contoh yang paling sederhana. Ibu harap anak-anak Ibu juga bisa melaksanakan nilai sila kelima dalam kehidupan sehari-hari, ya. Demikian untuk pelajaran nilai-nilai Pancasila dalam pagi hari ini, dalam video pagi hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share bagi yang membutuhkan agar video ini dapat dimanfaatkan juga oleh orang yang lain, seperti itu. Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.